lagi, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, banyak hal yang terjadi di sekitar kita, banyak hal yang bisa mendorong, bisa membuat kita khawatir, takut, atau ada banyak hal yang kita pikirkan. Tetapi saya selalu mau ingatkan kita bahwa Tuhan Yesus kita tetap baik. Kemudian Tuhan Yesus kita tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia selalu menyertai kita. Dia sanggup melakukan segala perkara. Ini yang menjadi dasar iman kita, kekuatan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Dan sejak minggu lalu saya mengajak jemaat untuk merenungkan satu tema firman, yaitu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saya katakan pada minggu lalu, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita menolak bantuan orang. Bukan berarti ya, jadi kita tolak. Kalau orang membantu kita, kita tolak. Saya mengandalkan Tuhan. Kalau sakit, menolak bantuan medis. Kalau ada keperluan keuangan, menolak bantuan teman. Bukan berarti. Kita tidak menolak bantuan orang. Kita tidak menolak bantuan medis kalau sakit. Atau kita, itu mengandalkan Tuhan, itu artinya bakurung di kamar. Kongso ndak bikin apa-apa. Bukan berarti juga seperti itu. Memang itu bakurung ini bisa juga bermakna positif kalau baik ya saudara-saudara. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membicarakan kembali hal-hal yang sederhana tentang mengandalkan Tuhan. Sebab minggu lalu saya bicara tentang mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Tuhan yang pegang hati manusia. Karena Tuhan yang pegang waktu dan macam-macam. Ada 7 alasan yang sudah saya sampaikan. Dan sekarang saya ingin mengajak kita untuk membicarakan tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, saya akan mulai dengan mengajak kita membaca kitab 2 Raja-Raja pasal 19. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Mari kita berdiri saudara-saudara. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertakhta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat 16, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Puji Tuhan, disilakan duduk. Ada satu masalah yang sementara dihadapi Raja Hizkia, yaitu dia dan kerajaan Yehuda diserang oleh kerajaan Asyur yang pada waktu itu rajanya bernama Sanherib. Nah saudara-saudara,
Jadi kerajaan ini adalah kerajaan yang sangat kuat pada waktu itu, kerajaan Asyur. Kerajaan yang menjadi penguasa. Jadi waktu itu kerajaan Asyur ini luar biasa, kerajaan yang kuat, kerajaan penguasa. Nah, Yehuda pada waktu itu atau kerajaan Yehuda itu diserang oleh kerajaan Asyur yang rajanya Sanherib. Nah, saudara-saudara, ini Yehuda pada waktu itu dalam keadaan yang menurut saya sangat sangat merosot. Bahkan ketika Sanherib datang untuk menyerang, sebelumnya dia kasih semacam utusan untuk memprovokasi, mengintimidasi kerajaan Yehuda. Nah, Hizkia ini dia sudah ambil semua emas, baik di bait Allah, di kerajaan, dan dia mau kasih ke Sanherib. Tetapi Sanherib tidak mau hanya sekedar upeti, dia mau memang ingin menaklukkan kerajaan Yehuda. Dan kemudian saudara-saudara, jadi Hizkia ini tahu posisinya. Waktu itu dia tahu bahwa dia tidak mampu menghadapi Sanherib. Dia tidak mampu menghadapi kerajaan Asyur ini. Jadi dia coba untuk kasih kasih pemberian supaya tolonglah. Jadi ambillah emas kami, tapi jangan hancurkan negara kami. Tapi Sanherib mau memang ingin menaklukkan, ingin menundukkan. Jadi tidak ada lagi kerajaan Yehuda yang otonom. Dia mau kerajaan Yehuda itu ada di bawah kekuasaan dari Raja Asyur. Dan saudara-saudara, situasi merosotnya kerajaan Yehuda kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 23. Jadi Sanherib tantang orang Yehuda. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Saudara-saudara, bayangkan. Ini tantangan, ini intimidasi. Kita mau kasih 2000 ekor kuda. Ada ini orang mau naik. Ada itu orang yang akan mau mengendarai itu 2000 ekor kuda. Tidak bisa dijawab, saudara-saudara, tantangan ini. Artinya kalau 2000 orang saja prajurit yang tahu mengendarai kuda itu tidak ada, bagaimana bisa menghadapi Sanherib dengan kekuatan tentaranya yang sangat besar? Jadi situasi Yehuda ini sangat merosot, dan Hizkia sangat terpojok, Hizkia sangat tertekan. Nah, saudara-saudara, apa yang Hizkia lakukan? Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Haleluya. Untuk apa? Yang tadi kita baca ayat 14. Jadi dia masuk ke rumah Tuhan, kemudian dia membentangkan surat intimidasi dari Raja Asyur, dan ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Hal yang sangat biasa kita dengar, yaitu berdoa. Dan Hizkia ini adalah seorang raja yang memiliki gaya hidup berdoa. Nah, berdoa itu, saudara-saudara, berdoa itu ada dua sisi. Kan ada ayat dalam kitab 1 Tesalonika, tetaplah berdoa. Pasti saudara tahu ya ayat itu. Jadi berdoa ini dua sisi. Jadi gaya hidup berdoa. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, atau ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, maka kita harus memiliki gaya hidup berdoa. Nah, berdoa itu saya katakan ada dua sisi. Sisi pertama, berdoa sebagai sebuah sikap penyembahan.
Berdoa sebagai sebuah sikap penyembahan, lifestyle kita untuk menyembah. Saudara-saudara, tidak setiap hari kita ada masalah berat, betul ya? Ada saat kita, keseharian kita biasa, pekerjaan bagus, rumah tangga bagus, uang ada baik-baik semua. Nah, ada banyak orang Kristen, di tengah-tengah situasi ada baik-baik ini, saudara-saudara, banyak yang lupa berdoa. Biasa bangun jam 5 pagi untuk ada menara doa, ini sekurang jaga bangun, so langsung pergi ke pekerjaan atau apa. Karenanya tidak ada masalah. Biasa mungkin jaga datang berdoa di gereja, karenanya tidak ada masalah. Jadi Tuhan lain kali karena sayang Pak ini, anak Tuhan ini, dia kasih masalah. Supaya dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, nah ini gaya hidup berdoa. Jadi sisi pertama adalah doa sebagai sebuah penyembahan. Menyembah Tuhan bukan karena ada masalah, tetapi karena kita adalah penyembah. Yohanes pasal 4 ayat 23 katakan, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata menghendaki di ayat ini artinya mencari. Bapa mencari, sama dengan orang, saudara-saudara, sama dengan orang ada satu menu favorit yang dia inginkan dan cari dia. Karena enak sekali ini makanan ini. Jadi dia mencari. Nah, saudara-saudara, Tuhan juga mencari anak-anak Tuhan yang suka menyembah. Nah, salah satu sisi dari doa ialah penyembahan. Doa adalah sebuah penyembahan. Karena itu saudara, ada doa di pagi hari. Kalau kita baca Mazmur, ada doa di pagi hari, ada doa di malam hari. Coba kita lihat Mazmur secara cepat saja di Alkitab saudara. Mazmur 4 ada doa pada malam hari, ya kan? Mazmur 5 ada doa pada pagi hari. Mazmur 6 ada doa dalam pergumulan. Nah, saudara-saudara, gaya hidup berdoa ini, doa sebagai penyembahan itu harus kita laksanakan secara disiplin. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, susah senang, sehat sakit, kita perlu untuk menerapkan gaya hidup berdoa. Jadi mengandalkan Tuhan itu, saudara-saudara, adalah kita menerapkan gaya hidup berdoa. Dan saya katakan sisi pertama adalah doa sebagai sebuah penyembahan. Ketika datang di hadirat Tuhan, kita mulai menyembah, menyanyi, menyembah, haleluya. Papa saya punya kebiasaan berdoa yang agak aneh. Tidak banyak orang berdoa seperti papa saya. Karena kalau dia berdoa, dia diam. Dia berlutut dan dia diam. Saya pernah, sejak kecil saya suka bertanya dengan papa saya. Kemudian papa saya jelaskan sederhana. Mengapa dia harus diam? Satu, doa itu kata komunikasi torang dengan Tuhan. Nah, banyak kali torang yang bicara, kong Tuhan kapan dang? Coba bayangkan Om Bram datang ke kita. Om Bram itu teman tim pastoral, staf di STT Rumah Murid Kristus, datang ke saya. Kemudian sampai Pak kita, saudara-saudara,
Selamat pagi, Om Ram biasa panggil Mner kita. Selamat pagi Mner. Mner, kita ada mau rencana mau pergi di Jayakarsa, Kong. Sebentar sore kita mau pulang. Habis kita pulang kita mau atur di sini. Ada rencana kita mau atur dapur, ada ini. Oke. Selamat pagi. Bagaimana kira-kira perasaan saya? Kalau ada senapan angin, pas Om Bram pergi, kita tembak kasih kikis di telinga. Bagus itu. Maksudnya saudara-saudara, banyak kan orang begitu toh? Ketika datang ke Tuhan, orang mulai berdoa. Tuhan Yesus, ada orang kalau berdoa memang tancap gas. Bapa kami dalam surga. Satu waktu saudara-saudara ada satu ibu orang Jawa, dia bilang begini, ini doa atau berantem Pak? Atau orang kalau orang Manado kalau berdoa, amin. Sungguh-sungguh kan bukan berarti harus berantem dengan Tuhan. Haleluya. Bapak saya, dia banyak kali berdoa diam. Saya tanya kenapa? Dia bilang, diam itu artinya kita mendengar suara Tuhan. Ada kesempatan Tuhan bicara. Kalau orang terlalu sibuk bicara, kadang-kala orang telinga kurang berfungsi. Jarang tuh orang saudara-saudara mengaktifkan mulut dan telinga bersamaan. Biasanya kalau bicara, orang telinga kurang aktif. Apa? Coba, apa jangan susah. Nah, jadi diam. Itu supaya Tuhan bicara. Kemudian yang kedua, Bapak saya bilang begini, diam itu ketika kita sujud, itu tanda penghormatan. Saya ingat saudara waktu masih sekolah dasar, waktu masih sekolah lah, di SD, SMP, atau SMA. Kalau ada guru mau masuk, ini ada orang Mner. Kalau ada guru masuk, anak-anak langsung, Mner. Betul ya? Diam. Coba kalau misalnya guru masuk, kok anak-anak sementara ribut, artinya apa? Kurang sopan, kurang hormat. Oh, jadi ternyata diam ini adalah cara kita untuk menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Diam juga itu merupakan cara kita untuk menyatakan rasa hormat, menyatakan rasa sujud di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara-saudara, tidak harus penyembahan itu lewat lewat teriakan. Meskipun kalau di ibadah doa pagi di RMK atau di rumah saya suruh anak-anak untuk berseru. Kenapa? Sebab kalau diam pagi-pagi itu kadang-kala lain maknanya. Banyak yang diam sampai so amin tetap diam. Nanti kurang kore. Oh ya, amin. Yang tertawa mahasiswa ini saya khawatir. Jadi diam adalah sebuah cara untuk menyembah Tuhan. Di Mazmur ada yang tulis kata Selah. Sudah pernah baca? Tidak? Selah. Apa itu Selah? Selah itu artinya diam. Atau orang kan banyak Jadi saudara-saudara, doa itu merupakan sebuah penyembahan. Ketika seseorang anak Tuhan itu mulai menyembah di tengah-tengah situasi yang penuh dengan tekanan, dia menyembah. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudara, doa di satu sisi adalah sebuah penyembahan dan kita laksanakan secara rutin, secara disiplin, kita menyembah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan secara rutin? Ya Tuhan kasih nafas kita secara rutin. Amin. Tuhan memberkati kita secara rutin. Kita masih bisa makan setiap hari, rutin kan saudara-saudara? Kita bisa bernafas, kita masih sehat. Saudara-saudara, saya dengar beberapa informasi dari teman-teman.
Wah, di rumah sakit sekarang banyak pasien-pasien corona. Tetapi sekarang corona bukan sesuatu yang sangat menakutkan. Yang penting kita memang jaga kesehatan dengan baik, jaga imun kita dan tetap beriman kepada Tuhan. Memang sudah seperti ini kondisi kita. Di rumah sakit banyak orang yang sakit, kita sehat. Sehingga kalau misalnya ada masalah, ada kebutuhan keuangan misalnya, kemudian kita masih sehat, itu tidak boleh mengurangi kita untuk menyembah Tuhan. Ada orang kalau tidak ada uang, marah-marah dia, bahas status dia, semulai, ini. Saudara-saudara, kalau masih sehat, puji Tuhan. Saya waktu sakit, saudara-saudara, ini orang-orang yang pernah sakit, yang pernah masuk rumah sakit, pasti tahu ini, apa yang saya sampaikan ini benar. Waktu sakit, saya cuma bilang begini, Tuhan, sehat Jo. Iya. Nanti setelah sehat Jodeng. Tapi orang kalau sakit di rumah sakit, dia cuma minta sehat Jo Tuhan. Ketika mau makan, baru masuk di mulut, sudah rasa mau keluar, DP permintaan tidak ada lain, sehat Jo Tuhan. Ketika dia di rumah sakit, badan sudah kurus kering. Mungkin kalau saya orang tua, saya lihat anak saya masih kecil, Tuhan sehat Jo, kasihan. Jadi saudara-saudara, kalau engkau sehat hari ini, masih bisa makan, biar cuma dabu-dabu roa. Orang bilang biar cuma ubi dan dabu-dabu, yang penting babi putar. Itu kata kita pernah dengar itu lagu itu, orang kak biar cuma makan ubi, dabu-dabu, yang penting DP ikan babi putar no. Tapi kalaupun yang tidak ada itu babi putar, orang Manado kan kalau bikin Habakuk lain, sekalipun tidak ada babi putar, aku tetap akan beria-ria. Doa adalah sebuah apa? Penyembahan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita sementara berdoa tidak ada hati menyembah, menyembah itu hati. Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam dan kebenaran. Ada kebenaran itu artinya benar-benar. Bapa mencari penyembah yang menyembah dalam roh. Roh itu artinya roh kita. Banyak kali kita bernyanyi tadi, Pendeta Bram bernyanyi lagu ketika memulai ibadah dengan bagaimana ini? Ku menyembahmu. Sudah, kita bisa bernyanyi dengan lirik ku menyembahmu. Tetapi bagi Tuhan penyembahan sejati itu bukan kata-kata yang keluar dari mulut. Sebab kalau misalnya penyembahan sejati itu cuma masalah kata-kata yang keluar dari mulut, bagaimana kalau orang minta maaf, wowo kasihan? Bagaimana kira-kira orang wowo menyanyi ku menyembahmu? Ya kan tidak bisa, kasihan dia mau bicara. Saya banyak kali sampaikan kesaksian teman saya, orang wowo suka basingers. Bayangkan kalau Om Reki sebagai worship leader dapat singers wowo. Iya, teman saya punya jemaat di Seak sana, saudara-saudara. Wowo tapi suka basingers. Jadi teman saya ini kasih mic rusak supaya enak babunyi. Semakin banyak jemaat, kita berteman tanya begini, Fitkung bagaimana ini jemaat, semakin banyak kaki jemaat lain syak. Kita bilang, nin tahu pengen. Nah kalau penyembahan sejati itu cuma masalah lirik, cuma masalah kata yang kita bisa katakan, ku menyembahmu. Tapi sementara ku menyembahmu, korek telinga. Sementara menyembahmu, saudara,
balas WhatsApp, sementara menyembah, saudara tidak fokus. Bapak tidak mencari penyembah seperti itu. Penyembahan bukan soal lagu. Lagu itu hanya sarana membantu kita untuk fokus terhadap apa yang kita sementara kerjakan, apa yang hati kita mau kerjakan. Sebab kalimat yang kita ucapkan lewat mulut ini merupakan sebuah ekspresi hati. Kalau misalnya kalimat ini bicara tetapi hati tidak menyembah, itu kemunafikan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berdoa. Dan doa pertama, sisi yang pertama adalah menyembah. Menyembah. Kalau kita tidak menyembah, sebenarnya kita tidak sementara mengandalkan Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita untuk memeriksa ya hidup kita. Apakah kita menyembah Tuhan? Atau hanya sekedar mengikuti tata cara agamawi, hanya sekedar melakukan sesuatu yang mungkin sesuai dengan protokol ibadah dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak ada sikap penyembahan di sana. Karena itu mengapa di Alkitab, saudara-saudara, beberapa doa yang aneh di hadapan manusia tetapi indah di hadapan Tuhan. Hana berdoa di hadapan Imam Eli, seorang pendeta, mencap Hana ini mabuk. Karena apa? Karena bahasanya kesana kemari. Tetapi di hadapan Tuhan indah. Kenapa? Karena ada hati yang menyembah. Saya suka sekali bila ada jemaat Tuhan atau teman-teman pastoral yang memiliki kemampuan merangkai kalimat dalam doa. Sebab kalau misalnya di depan umum, misalnya berdoa, ada acara-acara khusus begitu, kemudian kalimat kita kesana kemari, akhirnya nama baik gereja bisa dalam tanda kutip jadi masalah. Tetapi saya mau sampaikan, berkalimat atau menggunakan kalimat yang benar dalam doa itu baik. Tetapi kalimat itu bukan jadi penentu, bukan jadi garansi jawaban doa. Sebab garansi jawaban doa adalah hati yang remuk, hati yang patah, tidak engkau pandang hina. Itu sisi pertama, doa sebagai penyembahan. Dan yang kedua, sisi kedua, doa sebagai sebuah permohonan. Doa sebagai sebuah permohonan. Nah, tadi kita sudah baca ayat firman. Ketika Hizkia dapat tekanan, situasinya memang sangat tertekan karena kemampuan kerajaannya sangat lemah. Dia harus berhadapan dengan sebuah kerajaan yang sangat kuat. Hizkia berdoa, dia datang ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat intimidasi dari kerajaan Asyur yang dibawa oleh utusan Raja Sanherib. Dia bawa di hadapan Tuhan, kemudian dia mulai berdoa. Saudara-saudara, saya praktekkan hal ini. Saya praktekkan. Saya kuliah S2 4 tahun di Bandung. Setiap tahun 2 kali saya ke sana, sekitar 1 bulan lah, di akhir sekitar 1 bulan lebih ya. Jadi setiap tahun 2 kali saya ke sana. Nah, saudara-saudara, saya waktu itu sementara juga membiayai adik saya yang kuliah S1 di Bandung. Dan saudara-saudara, keuangan kami terbatas. Waktu itu saudara-saudara, biaya kuliah saja, ini di luar biaya yang lain saudara-saudara. Di luar biaya yang lain, ini baru biaya kuliah per SKS saudara-saudara. Berapa waktu itu? Ya lumayan saudara. Jadi kalau saya mau pergi, biasanya saya tulis di kertas. Tiket pesawat, akomodasi di sana, SPP, makan,
dan sebagainya. Saya tulis semua. Kemudian saya biasa siang, saya masuk ke gereja, kemudian saya berdoa di mimbar. Dan di mimbar itu saya kasih keluar kitab kertas, yang kita taruh di mimbar itu. Dan saudara-saudara, hampir setiap kali saya mau pergi, semua keperluan saya sudah digenapi, dicukupkan oleh Tuhan. Tapi pernah satu waktu, semua daftar itu sudah mendekati, sudah 2 minggu, ya 2 minggu lah, mendekati saya mau pergi. Saya masih belum punya uang untuk membiayai ini, saudara. Saya sudah berdoa lama ini, tetapi sudah 2 minggu, mendekati 1 minggu. Akhirnya saudara, waktu saya doa begini. Ini karena itu saudara, kalau doa kita perlu hati-hati dengan kalimat. Saya doa begini, Tuhan, kalau memang saya mau pergi, biar cuma doi tiket dong Tuhan. Padahal kan ada daftar, ini. Waktu itu mungkin karena sudah kurang iman, saya berdoa begini, Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki saya mau pergi, saya minta uang tiket. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian, saya sementara di Ermadidi itu, main bola dengan mahasiswa. Ada mahasiswa bilang, Mer, ada om udah panggil Mer sana. David! Oh, dia naik oto Kijang waktu itu. Oh, kita lihat, ada satu hamba Tuhan. Kita datang. Bla 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 bla. Kok ini om bilang begini, ada kata om kasih, saudara, dia kasih setara dengan uang tiket. Dari kita ada berdoa, biar cuma 2 tiket. Masalah. Kita bilang pas berarti Tuhan kehendaki kita mau pergi mana pas ada 2 tiket. Masalah, enggak ada mau bayar uang SPP. Waktu itu tidak ada pesawat langsung ke Bandung, biasanya ke Jakarta. Dari Manado tidak ada. Tapi karena terlanjur, hati-hati dengan terlanjur jaga bicara. Akhirnya saya berangkat. Sampai di bandara, saudara-saudara. Dari bandara saya harus naik travel sampai ke Bandung, ke sekolah. Travel itu mungkin sekitar 100.000. Aduh, bagaimana ini? Ada satu hamba Tuhan lagi. Bro David, mau pergi mana? Mau pergi Bandung. Oh, dorang om dan tante dang. Oh, torak ada urusan di Jakarta. Sudah saya dapat uang travel. Sampai ke sekolah. Puji Tuhan. Sampai di sekolah, kita pilih 3.700 perak. Jadi ini mahasiswa, kalau kita bicara tentang itu, ada banyak pengalaman Tuhan izinkan. 3.700 belum bayar SPP, belum bayar asrama, akomodasi konsumsi belum. Uang saya tinggal 3.700 rupiah. Maka mulai besok saya mulai puasa. Kuliah jam 7 pagi, ada istirahat setengah 2 sampai setengah 1 sampai setengah 2 siang, dan lanjut sampai malam jam 7. Padat waktu itu. Tapi saya mulai puasa. Hari pertama, hari kedua, selama 2 minggu belum dapat jawaban. Pas di 2 minggu kita bilang begini pagi-pagi, Tuhan hari ini kita sudah mau puasa. Kita solome. Orang yang pernah kuliah dari pagi sampai malam tahu DP susah kuliah. Kita solome Tuhan. Kita soalnya nak mau puasa. Saudara-saudara, saya lihat jawaban doa di pagi itu. Selesai saya berdoa seperti saya bilang, Tuhan kita solome ini Tuhan. Beberapa orang di pagi itu telepon saya memberikan sejumlah uang. Pendek cerita, semua tagihan saya di sekolah selesai. Saya pulang bawa oleh-oleh pasas dan anak-anak. Di dompet kita masih ada doi beberapa ratus ribu. Saya bicara, saya ingin mengajar jemaat bukan hanya sekedar teori bahasa Yunani Ibrani, tapi saya ingin sampaikan kepada kita umat Tuhan.
Hizkia. Ketika datang tekanan, ketika datang masalah, dia datang di hadapan Tuhan dan mulai berdoa. Coba kita lihat beberapa ayat yang lain. Kita akan akhiri ibadah ini dengan membaca beberapa ayat. 2 Tawarik 20. Ayat yang sangat biasa, kisah banyak kali kita dengar. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Tuhan, kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ini doa yang istilahnya dikerahkan semua masyarakat. Mari berdoa, mari berpuasa. Ada saat doa itu merupakan sebuah kegiatan rutin penyembahan, sikap penyembahan. Tetapi ada saat doa merupakan sebuah permohonan. Berapa banyak kali Tuhan izinkan masalah, tantangan, pergumulan untuk membawa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Hamba Tuhan yang tidak tahu berdoa, yang tidak pernah mempraktekkan ini, susah jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya pintar ini, teologi bagus. Berapa banyak kali kita mengandalkan, saya bicara kepada para mahasiswa, kemampuan teologi. Bukan berarti tidak boleh belajar teologi. Saya sampai sekarang belajar. Saya suka belajar. Kalau mahasiswa misalnya lihat kita sementara di lokasi pembangunan RMK dan SG sana, sementara duduk kemudian tulis-tulis di handphone, saudara-saudara, itu sementara belajar. Itu sementara menulis sesuatu. Anak-anak Tuhan penting belajar. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, jadi anak Tuhan itu harus tahu berdoa. Sekarang saya perhatikan kalau tidak hati-hati, ini nilai mau berubah. Ini nilai mau berubah. Kita berpikir menjadi orang Kristen yang penting sudah menjadi orang baik. Tidak, saudara-saudara. Salah satu nilai yang harus dipertahankan dalam kekristenan ialah doa. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, doa penting. Pelayan-pelayan Tuhan meningkatkan skill merupakan keharusan. Dituntut untuk lebih maju lagi dalam dalam kemampuan bermusik. Harus. Anak-anak Tuhan yang mau melayani harus latihan supaya tampil bagus. Tadi saya lihat luar biasa. Opa dan oma-oma diiringi oleh tim musik yang pakai gaya kekinian. DP lagu masih lama, DP intro so masa kini. Lagu lama dengan intro masa kini. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kolaborasi. Latihan. Kita yakin opa dan oma-omanya tidak mungkin bisa mengimbangi itu pemain musik intro kalau tidak latihan. Bingung mau masuk di mana ini. Tapi karena latihan jadi padu, betul kan? Tapi saya mau sampaikan, pelayan-pelayan kalau cuma jago di latihan kurang. Kalau cuma jago di latihan, panggil jo pada orang Ahmad Dhani main di gereja.
Kenapa orang ke gereja, saudara-saudara? Orang yang mau melayani datang berdoa hari Sabtu, doa sama-sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau ada masalah berdoa, saudara-saudara. Coba evaluasi hidup kita. Kalau ada masalah, langkah pertama yang kita buat apa? Jangan kaget pas ada masalah, langkah pertama yang kita buat adalah ada tuh begini, telepon, call a friend. Aduh, kita langsung. Saya pernah dengan seorang bapak pendeta, gembala senior dia di daerah Sulawesi Tengah, sekarang sudah meninggal. Orang dua mau pergi dari Kawangkoan, orang dua datang. Dia tinggal di Kasar, kita di Pas Selatan. Kemudian saudara-saudara, dia bilang, aduh brur, sweeping. Kita pesim lupa bawa dari Sulawesi Tengah. Sudah tahu, minta maaf kalau misalnya ada polisi di sini. Dari jauh tuh polisi mau datang, dia bilang, dari Yesus, dalam nama Yesus. Dia tengking tuh polisi, saudara. Ini kan unik, aneh. Saya tertawa, saudara, karena dia dari Yesus, dalam nama Yesus, dari Yesus. Sampai tuh polisi tanya SIM, Pak, SIM saya lupa. Oh ya, tidak apa-apa, silakan Pak. Bayangkan SIM lupa tidak apa-apa, saudara-saudara. Dia bilang, pas tinggi dia bilang, itu Bro David, darah Yesus itu ampuh. Saudara jangan praktekkan ini, saudara-saudara. Ini mungkin cuma khusus untuk om itu. Tapi yang pasti saya mau sampaikan, Tuhan penolong. Haleluya, puji Tuhan. Ada tuh begini, langsung teringat teman, langsung, koneksi. Ada masalah, koneksi. Tak. Saya sudah katakan tidak salah ini koneksi, tidak salah. Tetapi siapa andalan kita? Langsung. Rumah tangga baru misalnya, pas ada masalah, langsung mama. Yang kedua, jadi pertama ada tuh begini. Yang kedua begini, pas ada masalah langsung bahas status. Ada tuh begitu saudara. Ada masalah, Saki misalnya, langsung bahas status. Oh Tuhan tolong, bukan kok Tuhan dia ada panggil. Teman-teman, komen akan kita pesaki. Cepat sembuh, Tuhan menolong ya. Status, telepon, nggak salah bah status, nggak salah bah telepon, tetapi Tuhan periksa hati kita, siapa andalan kita. Ini hal sederhana Bapak Ibu, tetapi saking sederhananya hal ini, banyak orang Kristen sudah mulai abaikan. Saya khawatir gereja sekarang dihuni oleh pendeta-pendeta dan anak-anak Tuhan yang bukan menjadikan Tuhan melalui doa sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan. Saya khawatir gereja sekarang mungkin karena sudah terlalu berhikmat, gereja sudah terlalu banyak koneksi dan semua sumber daya, akhirnya gereja melupakan sesuatu yang paling mendasar dari gereja, yaitu doa, puasa, bergumul. Ini kata-kata kunci yang melahirkan gereja, yang mendirikan gereja, yang mempertahankan gereja. Kalau gereja kehilangan doa, puasa, pergumulan, hamba-hamba Tuhan tidak terlatih berdoa, tidak terlatih berpuasa, tidak terlatih bergumul dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dikhawatirkan gereja akan kehilangan warna rohaninya dan menjadi warna yang sangat sekuler. Kemajuan gereja didasarkan pada kemampuan manajemen saja.
Kemampuan gereja, kemajuan gereja didasarkan pada kemampuan leadership seorang pendeta saja. Kecakapan-kecakapan orang dalam gereja saja. Kecakapan penting, manajemen penting, leadership penting. Semua sumber daya, fasilitas penting. Tetapi semua itu harus ada di dalam sebuah kerangka inti yang utama dalam gereja. Yaitu sebuah doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rumah tangga Kristen seharusnya didirikan, dikembangkan, dipertahankan karena doa. Doa itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sampaikan ini kalimat yang mungkin terlalu berlebihan tetapi benar. Doa itu, somati itu om, somati itu tanta. Itu doa masih ada for anak. Doa itu yang membuat saya sebagai gembala bisa menjaga jemaat yang saya mungkin tidak bisa langsung ketemu dengan dia. Doa itu kekuatan kita. Haleluya. Oh, Yosafat ambil keputusan cari Tuhan. Gereja mula-mula ketika ada tekanan ambil keputusan mencari Tuhan. Daud dalam kitab Mazmur, sementara ada masalah, sementara Saul ingin mengejar, Saul ingin membunuhnya, masih saja menyembah Tuhan, berdoa. Jadi mengenalkan Tuhan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata apa? Doa.